Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Al-Fajri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan asuransi syariah atau yang biasa disebutkan PSK. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank. Karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Ada beberapa perbedaan unsur antara laporan keuangan lembaga syariah dan laporan keuangan lembaga konvensional. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga syariah antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana fardhu hasan. Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Menurut pernyataan standar akuntansi Indonesia PSAK nomor 101, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan keuangan adalah untuk tujuan umum. Untuk umum memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Adapun tujuan laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disingkat dengan KDPP LKS adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat beberapa tujuan lain dari laporan keuangan syariah. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. Selanjutnya ada neraca. Neraca keuangan adalah bagian dalam laporan finansial yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Neraca akan memberikan gambaran kepada investor mengenai yang dimiliki perusahaan, jumlah utang perusahaan, serta modal yang diinvestasikan pemegang saham ke dalam perusahaan. Menurut Smith dan Skosen, neraca adalah laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan atau aktiva, utang atau kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya atau ekuitas pemilik. Secara umum, neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk T dan bentuk L. Neraca bentuk T menempatkan aktiva pada bagian kiri dan utang serta modal di bagian kanan. Sedangkan pada neraca bentuk L, semua harta perusahaan ditempatkan pada bagian atas neraca, dan sedangkan utang dan modal ditempatkan bagian bawah neraca. Unsur-unsur yang ada pada neraca adalah yang pertama, aset lancar. Unsur dalam neraca yang bisa dibilang memiliki likuiditas tinggi adalah aset. Aset atau kas ini dapat berupa uang tunai. Selain itu, ada pula piutang atau pendapatan penjualan yang masih dikreditkan. Entitas syariah menjanjikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
Objek lain yang termasuk dalam aset adalah inventaris yang bisa berupa barang mentah, barang dalam proses produksi ataupun barang yang sudah jadi. Umumnya objek inventaris adalah digunakan dalam neraca untuk mencatat kepemilikan terhadap barang yang mudah diuangkan. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Berkebalikan dengan aset lancar, aset tidak lancar merupakan aset perusahaan yang dicatat dalam neraca dengan likuiditas rendah. Aset ini umumnya meliputi tanah, bangunan, properti, dan peralatan operasional. Aset berwujud ini juga memiliki penyusutan nilai, di mana dalam neraca dicatatkan sebagai akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Salah satu objek utama dari kewajiban lancar adalah akun utang usaha. Utang usaha merupakan jumlah utang perusahaan kepada pemasok untuk barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Pelunasan utang usaha akan mengurangi jumlah kas. Utang juga mencakup utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Keempat, kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar umumnya berupa utang obligasi atau utang yang memiliki beban bunga dan pembayaran pokok untuk tiap periode. Yang kelima, ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan nilai dana yang telah diinvestasikan pemegang saham di suatu perusahaan. Pemasukan uang tunai untuk modal pertama ini merupakan objek utama dari akun modal. Sedangkan pendapatan atau laba dicatatkan pula pada neraca dan nantinya akan dikurangi oleh dividen kepada para pemegang saham. Manfaat dari neraca ini adalah yang pertama, untuk laporan keuangan secara definitif, neraca bermanfaat sebagai laporan keuangan perusahaan terkait aset, kewajiban, dan modal. Adanya neraca dapat menjadi basis laporan keuangan atau finansial suatu perusahaan yang rinci. Yang kedua, analisis keuangan. Tanpa adanya neraca sebagai basis laporan keuangan, sebuah perusahaan akan kesulitan untuk menganalisis atau menentukan rasio keuangan pada tiap periode tertentu. Yang ketiga, menentukan kesehatan finansial. Bagi eksekutif atau investor, neraca menjadi basis untuk menentukan kesehatan finansial suatu perusahaan. Neraca menjadi salah satu dari 3 laporan keuangan yang penting di samping laporan laba rugi dan laporan arus kas. Selanjutnya ada jenis neraca. Yang pertama, neraca bentuk skontro atau bentuk T. Neraca bentuk skontro merupakan pencatatan akun di mana semua aktiva berada di sebelah kiri atau debit, sedangkan utang serta modal tercantum di sisi sebelah kanan atau kredit. Neraca bentuk vertikal atau staple atau yang dikenal dengan bentuk L. Neraca bentuk vertikal atau bentuk L merupakan pencatatan akun di mana semua aktiva diletakkan bagi bagian atas neraca, sedangkan untuk utang jangka pendek, jangka panjang dan modal mengikuti bawah aktiva. Sebagai catatan, penyusunan neraca memiliki beberapa aturan khusus yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul laporan yang menceritakan nama perusahaan, nama neraca, dan tanggal penyusunan. Penilaian harta ditulis berdasarkan harga pokok. Pengelompokan pos-pos dalam neraca didasarkan secara tepat asal jenis. Jumlah keseluruhan antara komposisi neraca harus seimbang. Selanjutnya ada mematuhi aturan baku bahwa jumlah aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga dan keuangan memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Misalnya laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh komponen terdapat pada laporan arus kas yaitu adalah seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi.
dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal ini dalam laporan keuangan dan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba rugi dengan jumlah penarikan modal. Itulah beberapa bentuk dari laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.